warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ada 4 orang, seperti yang ada di layar. Kami akan membahas mengenai subbab 1.5 yaitu software testing. Oke, yang pertama di sini apa itu testing? Testing adalah proses mengevaluasi hasil pengembangan dengan tujuan menemukan kesalahan. Oke, selanjutnya di sini 1.5.1 mengenai prinsip dari software testing. Di sini ada 12, tetapi di sini akan saya bahas 5 saja. Yang pertama yaitu testing show presence of defect. Itu adalah pengujian yang mengurangi kemungkinan cacat yang belum ditemukan. Selanjutnya, exhaustive testing is impossible, yaitu pengujian yang menggunakan analisis resiko dan prioritas untuk memfokuskan upaya pengujian. Selanjutnya, ada early testing, yaitu pengujian yang harus dimulai dengan sesegera mungkin. Selanjutnya ada defect clustering, yaitu pengujian pra-release. Dan selanjutnya ada pesticide paradox, yaitu pengujian yang dilakukan secara berulang kali, secara teratur, ditinjau dan direvisi, dan uji barunya yang berbeda itu perlu dicatat. Oke, selanjutnya ada why do we test software, ya untuk memastikan kualitas dan keandalan perangkat lunak yang dibuat. Selanjutnya adalah developers are not good tester. Kerugian jika seseorang memeriksa pekerjaannya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan atau kesalahpahaman yang tidak terdeteksi. Kedua, kurang paham tentang proses pengembangan. Yang ketiga, terjebak pada spesifikasi sistem yang salah. Yang keempat, bersifat terlalu optimis. Next. Factors affecting software testing. Pengujian perangkat lunak bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Faktor utamanya adalah people relationship, scope of testing, understanding the value of life cycle testing, prioritas planning, dan yang terakhir testing constraint. People relationship. Dalam pengujian perangkat lunak, hubungan interpersonal berperan penting. Penting bagi organisasi untuk memberikan pelatihan, dukungan, dan mempromosikan komunikasi terbuka untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkualitas. Selanjutnya, scope of testing. Ruang lingkup pengujian adalah keluasan proses pengujian. Tanggung jawab pengujian perangkat lunak yang pertama menemukan cacat pada awal proses pengembangan perangkat lunak, yang kedua menghapus semua jenis cacat sebelum perangkat lunak masuk produksi, dan yang terakhir mengidentifikasi kelemahan. Understanding the value of life cycle testing. Pandangan tradisional tentang siklus hidup pengembangan menempatkan pengujian tepat sebelum pengoperasian dan pemeliharaan yang dapat mengakibatkan biaya kesalahan yang ditemukan pada tahap akhir menjadi 4 kali lipat lebih tinggi. Selanjutnya, poor test planning. Variabilitas dalam perencanaan pengujian merupakan faktor utama yang mempengaruhi pengujian perangkat lunak saat ini. Yang terakhir, testing constraint. Kendala pengujian meliputi limited schedule and budget, lacking or poorly written recruitment, limited tester skill, dan yang terakhir, lack of independence of the test team. Selanjutnya adalah budget and schedule constraint. Cara mengatasi keterbatasan anggaran dan jadwal adalah dengan melakukan pendekatan life cycle. Next. Sebagian besar masalah terkait dengan pengujian terjadi karena 3 hal berikut. Antara lain, yang pertama adalah gagal mendefinisikan tujuan pengujian. Yang kedua, melakukan pengujian pada fase yang salah dalam life cycle. Yang ketiga, menggunakan teknik pengujian yang tidak efektif. Next. Selanjutnya adalah lack of poorly written requirement. Tim pengujian perlu memiliki metode yang terdefinisi dengan baik dan mengungkapkan serta menetapkan tujuan pengujian. Next. Selanjutnya adalah limited tester skill. Ketika kurangnya keterampilan yang diperlukan untuk suatu tugas pengujian tertentu, ini dapat menghambat kemampuan tester untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan efektif. Selanjutnya yaitu definisi independent testing. Independent testing adalah proses tim atau individu yang terpisah dari tim pengembang bertanggung jawab untuk menguji perangkat lunak secara objektif. Lalu keterampilan yang diperlukan. Kesalahpahaman yang umum saat pengujian meliputi pengujian itu mudah, siapapun bisa melakukan pengujian, tidak ada pelatihan atau pengalaman sebelumnya yang diperlukan. Namun keterampilan yang sebenarnya diperlukan yaitu memahami sistem dengan baik, memahami teknologi yang digunakan oleh sistem, memiliki kreativitas, wawasan, dan pengetahuan bisnis, dan yang terakhir memahami metodologi pengembangan yang digunakan dan artefak yang dihasilkan. Lalu manfaat dan tanggung jawab. Pengujian independen memberikan manfaat penting sepanjang tahap pengembangan termasuk pengujian unit dan integrasi. Lalu selanjutnya struktur tim dan tanggung jawab. Komposisi tim yaitu ada 2, yang pertama manajer pengujian dan yang kedua adalah anggota tim pengujian. Lalu peran dan keterlibatan pengujian. Anggota tim pengujian lainnya akan fokus pada pelaksanaan pengujian, pelaporan cacat, dan pengujian regresi. Mereka biasanya merupakan anggota junior dari tim pengujian, pengguna, atau perwakilan pemasangan atau produk. Terima kasih, mungkin sekian dari kelompok kami terkait pembahasan subbab software testing. Bila mana terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.